Yep. Masuk di pediatri, ya. Masuk di pediatri. Sebetulnya gini, saya bukan tim apa namanya tim modul di pediatri, cuman saya diminta untuk ngajar di pediatri. Ya di sini di infeksi tumbuh kembang, ya, fokusnya kan pada obatnya kan. Jadi saya di sini apa namanya fokus mengisi bineurologisnya, ya di neuronya apa namanya konsep bombat lah ya, konsep bombat sebagai stimulasi perkembangan ya pada tumbuh kembang ya, tumbuh kembang anak lah. Kalau tumbuh kembang yang kita bahas ini infeksius ya, tempat ada infeksi. Doa dulu kalian. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabbah wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma ni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul adzim. Habis ini ada mata kuliah lagi kalian? Ya. Jam 1. Siapa? Paling kita jam 1 lebih ya nanti. Ya, jam 1 lebihan aja. Di mana kelas nanti kalian? Di sini juga. Oh, di sini. Oke. Jadi kita moving cepat aja ya. Jadi saya gini, tumbuh kembang infeksi. Ya berarti apa kasus-kasus yang sebetulnya menjadi karena infeksius ya enggak? Infeksius tumbuh kembang. Contohnya apa sih yang ada di tempat kalian? CP itu apa? Cerebral palsy. Terus CP cerebral palsy jelas itu. Kontak person ya. CP itu kontak person lagi. Cerebral palsy terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Hah? Apa? Bell's palsy. Down syndrome. Bell's palsy. Bell's palsy pada tumbuh kembang nggak? Trauma. Hah? Tumbuh kembang Bell's palsy? Iya. Gimana contohnya? Hah? Idiopatik. Bell's palsy itu pada dewasa, ya baru pada sistem saraf. C7 Ya. kranian. Ya, karena dia masalahnya adanya di nervus 7 itu apa? Limfa, facialis ya. Jadi kalau kalian ngebahas tentang CP ya nggak tentang misalkan ada sindrom, ada stroke dan lain itu mulai dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat apa aja? Apa? Medulla oblongata. Kita bahas itu basic ya, karena nanti udah lewat lah. Jadi kita bahas di sini CP-nya. Ya saya akan membahas CP ada apa intervensi bobat ya atau teknik-teknik bobat dan lain-lain. Oke. Jadi sekedar informasi saja bobat ini kan sifatnya adalah certified bobat. Jadi bobat ini yang melakukan bobat atau latihan bobat, intervensi bobat adalah orang yang sudah tersertifikasi bobat. Ya. Saya belum terverifikasi ya. Karena dulu mau ikut bobat tapi udah penuh gitu loh. Bobat tuh levelnya ada level 1, level 2, level 3 ya. Level kita kerjasama sama Korea Selatan. Jadi instrukturnya dosennya dari Korea Selatan ya. Prof1 sama kayak PNF dia tahu PNF ya? Itu dari Korea Selatan juga. Jadi sekali levelin kalau nggak salah 18 juta, 20 juta gitu. Ini level 3 berarti kalian ngeluarin uang yang 20 juta. Untuk ngertiin level bobat ya. Apa namanya? Saya dulu mau ikut tapi habis kuotanya. Ya, terus ada kuota kosong, duitnya habis. Gitu. Nah, gitu aduh kepake nih. Ya karena nggak apa namanya? Ya nggak masuk. Kalau penuh kan ada yang kosong udah Pak. Udah nanti. Ya, tapi di sini kita minimal tahu ya nggak konsep bobatnya apa, ya nggak? Ngapain sih bobat itu untuk pasien apa sih? Gitu kan. Nanti kalau kalian biasanya udah lulus nih kalian kerja kan sih nggak di rumah sakit gitu kan, nah, biasanya kalau di rumah sakit itu banyak kasus stroke atau kasus CP, kalian kan fokus pediatrik misalkan, kalian suka anak kecil berapa? Suka. Mau di pediatrik ada? Tahu? Iya. Nah, iya kan pediatrik, enak pediatrik. Ya.
Ya, nah itu biasanya gitu. Setiap rumah sakit ada analisanya ya. Ternyata kasusnya banyak di area apa namanya cerebral palsy (CP). Terus ada lagi kasus-kasus yang banyaknya itu adalah di area neuro, ya di area neuro yang stroke ya dan lain-lain. Biasanya misalkan kalian, kamu sekarang? Vera. Nah Vera ini misalnya kerja di rumah sakit ya, yang dimana dia fokusnya pada tumbuh kembang, klinik tumbuh kembangnya, megang pasien CP. Terus ternyata ada pelatihan bobat, kamu kemungkinan bisa dikirim, ngerti nggak? Entah ketika di Indonesia ada bobat kamu apa ikut course-nya atau ternyata di Korea gitu kan, di Korea Selatan mau dibuka, gitu. Bisa dikirim bisa. Ya karena nggak pakai uang pribadi ya. Kecuali kalian bilang, Bu, orang tua mah mau ikut pelatihan bobat berapa 20 juta, oh ini ada. Amin. Amin pakai skripsi. Terus jadi orang tua kalian bagus ya. Ya udah berapa hari? Seminggu, oke. Itu level 1 tapi ada berapa level 3? Oh harus berapa duitnya? 60 juta. Ya udah nabung dulu. Misalkan ya, atau ternyata kalian kerja punya klinik sendiri nih. Amin. Klinik kalian udah 60 juta. Amin. 40 juta loh. Amin. 30 juta. 60 juta Pak. Ya, berarti 15 jutanya ke Amil nggak masalah kan? Itu kan tidak berafiliasi sama siapapun. Di klinik sendiri kan nggak? Iya. Banyak gitu ya. Ya, kalau kalian uang jajan kalian nggak cukup kayaknya ya nggak? Bukan ya, baru uang orang tua bukan ya, nggak cukup. Jadi belum butuh gitu kan certified bobat sekarang. Nah, gitu. Ntar biasanya certified bobat itu 4 hari atau seminggu. Gitu. Jadi teori dulu nih, teori tentang ini, tentang praktek, terus ujian. Jadi 18 juta harus lolos gitu. Enggak ya rugi. Tapi lolos kok rata-rata lolos. Karena kan kalian fokus, kalian kelas kan. Misalkan segini aja nih. Ya, jadi biasanya nggak apa namanya dikasih kuota gitu kan karena mahal kan, tapi gua full kayak seminar enggak, jadi apa intens. Orangnya ada 8 atau 11 seluruh Indonesia muridnya ya, jadi kita fokus. Iya. Nah pertanyaan nih, kalian 2 jam aja diskusi sama profnya kan selesai gitu kan. Maksudnya ada apa namanya ada kelebihannya adalah intens. Oke. Neuro Development Treatment (NDT) atau bobat exercise. Ya, jadi itu nama lainnya. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya ya bobat itu didirikan tahun 40. Ya, 40 sampai 50. Ya, itu yang nemunya adalah namanya Dr. Carol Bobat. Dia dokter neurologis, ya spesialis saraf. Ya, dan istrinya namanya Mrs. Berta Bobat. Ya, fisioterapis. Ya. Jadi konsep bobat itu diciptakan oleh seorang spesialis saraf sama seorang fisioterapis. Ya, jadi bukan ke dokter rehab atau dokter muskulo ya atau dokter lain, tapi fisioterapis dan neurologis dokter saraf. Nah, makanya hubungan fisioterapis dan dokter saraf tuh dekat karena konsep bobat aja dari seorang fisioterapis dan seorang saraf. Jadi banyak tuh dokter saraf kawin ya nikah sama fisioterapis. Oh malah kenapa sama fisioterapis juga enak kok? Ya. Oh, iya. Biasa habis ya habis. Kamu yang mau. Ya. Jadi gitu ya, apa namanya neurologi dan fisioterapis. Tapi banyak kok apa yang cerita lokasi ya, anak-anak fisio, kawin sama ternyata kalian, kamu siapa Vera? Iya. Siapa namanya? Kahfi, Pak. Siapa? Kahfi, Pak. Nah, siapa? Kahfi, Pak. Tapi, ya. Ternyata dia ketemu nanti 11 tahun kemudian. Nikahnya 11 tahun kemudian. Orang mana? Orang mana? Ada. Pangandaran. Ini? Cirebon. Iya. Ya. Dekat kan tuh ya. Maksudnya gini, kalau kalian sama-sama visio ya kan, yang satu misalkan kalian sama-sama bikin klinik ya nggak, patungan ya, jadi kerjanya bareng gitu. Ingat, udah ada yang punya, ingat. Karena gini ya, apa namanya, kalau kalian apa bisa lulus nih, buka praktek ya nggak, terbentur sama modal. Ya, kalian sama teman-teman kan bisa ngobrol nih, yang satu frekuensi ya nggak, visi misinya sama, patungan. Saya ada 12 juta misalkan. Yang temennya ada 3 orang yang 12 juta ya. 12 juta dikali 3 berapa? 36. Segitu Masih terakhir apa ya. Itu bisa modal untuk buat klinik. Paham nggak maksudnya? Tapi ya, jadi kalau nggak ada modal saja bisa bareng sama teman. Oke? Ya. Nah, dikembangkan hingga tahun 67. Nah, jadi gini, dari tahun 40 ya sampai 1967 ya, itu adalah riset ya, penelitian dari bobat tersebut. Nah, tahun 67 ke sana itu udah bisa digunakan ya pada pasien-pasiennya. Ya udah bisa dilegalkan ya karena penelitiannya sudah selesai. Jadi bisa ditambahkan atau bisa dikombin dengan teknik-teknik lain yang diciptakan oleh fisioterapis lain, biologis lain atau ilmuwan lain ya. Metode dikhususkan untuk menangani problematik motorik akibat gangguan saraf apa? Pusat otot tepi.
Bobat itu pusat, ya. Jadi secara pusat kasusnya apapun gitu kan, ya contohnya apapun lah. Kita kecilkan lagi yaitu CP ya nggak? Kalau dengan saraf apa namanya stroke, karena sekarang anak-anak kita bahas CP ya, itu pasti ditangani dengan kasus bobat. Ya, jadi untuk motorik bukan sensorik ya, untuk motorik problem ya pada gangguan secara pusat. Ya. Terus ada lagi nih menurut Cooper, ya Cooper dan kawan-kawan tahun 94 nih, pasien yang mendapatkan terapi latihan yang memadai menunjukkan adanya perbaikan fungsi koordinasi dan motorik, ya koordinasi dan motorik. Ya, berarti hubungannya dengan motorik, hubungannya dengan masalah-masalah motorik. Nah, aplikasi NDT atau bobat mampu meningkatkan kemampuan aktivitas penderita serta perbaikan tonus yang normal. Nah, ya tonus ini kan ada dua ya nggak? Apa yang biasa sering kalian dengar? Apa? Hipotonus. Hipotonus dan Hiper. hyper berpasangan. Hipotonus dan hypertonus. Kita bahas CP. Cerebral palsy. CP itu rata-rata ya kasusnya apa yang terbesar tuh di tonus ya. Tonus postural ya enggak? Tonus postural ya, terus tonus bagian partikel otot-otot kecil yang rata-rata kebanyakan hypertonus atau nama lainnya apa? Tegang. Pada anak ini karakternya apa? Apa? Spastik. Apa spastik itu? Kaku. Spasme apa? Tegang. Tegang. Oke, kita bahas spastik ya. Spastik ya, itu biasa terjadi pada seseorang yang mengalami kerusakan di central nervous system atau sistem saraf pusat. Contohnya tadi apa? CP dan stroke. Kita bahas CP ya. Itu hampir spastisnya di bagian mana di tubuh? Tergulung ke tubuh. Nah, postural, yang gitu ada spastik postural. Stroke enggak, stroke itu regio satu aja. Misalkan ternyata ada di kaki kanan dan tangan kanan. Oke, ya karena beda ya. Apa CP konsepnya dengan stroke. Nah, kalau CP itu hampir postural kontrolnya itu terjadi spastisitas ya. Jadi di terangnya dia nggak di lumbalnya gitu kan, di bagian shoulder, wrist, elbow, hip, knee, ankle semua itu mengalami spastisitas. Ya. Nah, konsep bobat pertama rilis dulu plastisitasnya ya. Plastisitas dirilis baru dilatih. Ya nanti akan kita kembangkan di situ. Oke, filosofi ini metode NDT atau bobat ini ya prinsipnya pada tumbuh kembang neurologis ada 4. Yang pertama itu dinamik, terus sequences, 3 cephalocaudal, keempat otomatis sebelum disadari. Maksudnya dinamik itu gini. Apa namanya tumbuh kembang ini kan proses tumbuh ya, jadi nggak stuck, ya kan tumbuh aja tuh kan. Kayak kita, kalian, saya ini kan kalian misalkan umur 19-20 nih, ya berarti tumbuh kembang pada apa biologi sel, ya kan? Sel yang ada di tubuh kita ini, ya sel umur 20, ya, umur 19. Nah, seluler kita dan bertumbuh, akan terus bertumbuh dari kalian 6 bulan, 6 tahun sampai sekarang ya bertumbuh. Oke, ya itu adalah konsep dinamik tumbuh. Terus pada anak umur 0 bulan udah bisa ngapain aja sih gitu loh. Umur 1 bulan udah bisa ngapain, umur 2 bulan udah bisa ngapain. Dari 0 ke 1 itu ada pertumbuhan. Ya, 0 bulan dia bisa gini, 1 bulan harusnya bisa seperti ini. Ya, contohnya 1 bulan dia udah bisa merangsang cahaya ya, nengok secara perlahan-lahan, dan 2 bulan dia udah responnya lebih cepat. Pada anak 2 bulan itu harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, nah berarti jadi something wrong, ya nggak? Wah, ada yang salah nih. Di situ di assessment dari awal. Ini kita bermainnya di sini kalau analyze pada apa? Pada pediatrik. Paham ya? Sequences tumbuh kembang selalu berurutan. Dan kemampuan sederhana, kemampuan yang lebih kompleks tadi, ya nggak? Anak umur 2 bulan nih, kalian kasih tangan aja begini, genggam, ya nggak? Genggam dia nggak gitu kan? Lepas bisa, tapi apakah dia maju? Enggak. Ya, tapi kalau anak umur 9 bulan, ya, dia udah bisa memilah gitu. Dia udah bisa memilah, oh ini pegang ya, 1 bulan, oke? Kemampuan lebih kompleks, meningkat dari 2 bulan dia memegang gitu. Nah udah masuk 3 bulan ya diarahin, oke? Baru mau genggam, ngerti gak? Dia lepas ya, tapi kebanyakan udah genggam ya, lepas sama kita, tapi dia udah bisa mengarahkan ke objek, paham gak? Yang awalnya apa aja dipegang mau gitu kan, mau apa namanya yang halus, yang kasar dipegang aja, tapi ketika pertumbuhannya bisa ke lebih yang kompleks, kemampuannya gitu, dari yang biasa aja menjadi yang lebih kompleks ya. Sama ketika anak umur 1 bulan dia ditengkurepin gitu kan ya, tahu tengkurep ya, kan, jadi posisi tummy time ya pada bayi gitu kan, dia bisa ngangkat 5 detik relax, ya enggak? Tapi umur 3 bulan dia udah bisa rotasi, udah bisa nengok sana sih. Itu dari kemampuan yang cuma 5 detik menjadi yang menit misalnya atau 2 menit.
Oke, proximal ke distal atau cephalocaudal yang tadi. Tumbuh kembang berlangsung dari arah proximal menuju distal. Oke, ketika kalian masih menjadi zigot atau masih menjadi janin, bulat, iya nggak? Kepala. Oke, ya. Jadi janin itu diawali oleh sistem saraf pusat. Iya nggak? Kepala dulu tuh, terus ada apa? Spine. Ya, spinal gitu, spine. Idola vulgata Jadi dulu. kalian tuh kayak pentol korek dulu. Kayak pentol korek, iya nggak? Iya, bener. Jarum pentol, gitu aja udah. Nah, baru ada sistem saraf samping dulu kan. Nah, dari situ biasanya dari tulang belakang ya membelah ke arah depan. Kayak pompong kan badan kita. Nah, dari situ baru tumbuh. Nah, dari arah dulu. Proximal kan? Dia dari kecil dulu terus ke panjang. Terus tiba-tiba ada distal terus nempel. Wah, Kalian venom gitu kan. Venom. Nah, ya. Gitu ya. Nah, jadi gitu dari arah yang kecil dulu ya adanya di proximal baru memanjang ke arah distal. Ini kaitannya nanti ketika kalian megang pasien CP ya konsep obat tuh gitu atau stroke. Jadi melatih pasien itu dari proximal dulu baru ke distal. Stabilisasi utamanya yang kita latih dulu. Begituan ke orang dewasa ya. Otomatis sebelum disadari gerakan yang berkembang awal adalah gerak otomatis ya yang nantinya berkembang menjadi disadari. Otomatis maksudnya tadi dia nggak genggam ya anak bayi ya udah otomatis aja menggenggam. Tetapi ketika dia umur 1 tahun ya atau 9 bulan dia kan udah mengenal sekitar ya orang tuanya ya ibunya bapaknya udah kenal. Jadi dia memilih ngerti nggak? Maunya ngobrol sama si ini sama si itu atau dibecandain deh. Anaknya suka warna merah mainan merah tapi kamu kasih yang hijau tertarik nggak? Enggak. Ya, kan? Jadi dia nggak tertarik kan kalau ketika umur sebulan dikasih warna umur 3 bulan dikasih warna apapun dipegang ya tetap mengenal. Tapi kalau udah umur 9 bulan emosionalnya dia udah bisa memilahnya. Jadi dia mau menggerakkan tangan ketika ya ada gerakan yang dia suka atau sesuatu yang dia suka. Jadi berkembang menjadi gerakan yang disadari ya. Oke. Prinsip dasar NDT ya, yang pertama ada pattern of movement, yang kedua ada use of handling, ketiga ada requested for movement. Ya maksudnya pattern of movement adalah pola gerak. Ya maksudnya apa? Gini, kelainan anak pada sistem saraf pusat itu ada tiga tanda. Ya, ada 3 poin. Yang pertama itu dominasi refleks, reaksi primitif. Tahu? Yang Babinski dan lain-lain. Itu gini, reaksi primitif contohnya misalkan anak kan seneng genggam nih, ya nggak? Ya, terus naik kontrolnya masih belum bagus nih, ya nggak? Padahal anak CP ada, ngerti nggak? Mau dia umur berapa pun, paham nggak mesti? Ya, saya pernah megang CP umur 12-13 tahun, tapi kayak anak umur 0 bulan, ya begini aja gitu. Anak 0 bulan tuh begini, nangis, ya nggak? Growling nggak? Apa? Ngeces. Udah keluar, anak CP gitu keluar, ya. Padahal umurnya udah 12 tahun, ya tapi masih seperti 3 bulan, 4 bulan. Bahkan anak CP ada yang kontrolnya belum bagus, itu di belakang kan, harusnya kan stabil, ya nggak? Ada yang seperti itu ya, jadi primitifnya masih ada, belum hilang. Berkembangnya pola gerak abnormal ketika keterbatasan kemampuan gerak ya. Pola abnormal ya, kan dia kuat nih genggapnya, ya nggak? Ya karena dia fokusnya ke pola abnormal, karena dia kan nggak bisa ambil gitu ya. Ya maka dari itu dia ya udah posisi seperti ini aja, jadi berkembangnya ke arah yang nggak normal gerakannya ya. Terus adanya kompensasi, adaptasi gerak normal ya. Jadi contohnya gini, kamu di yang ganti. Oke. Begini di depan situ selalu. Oke. Ada lalu apa ada kok? Oke, kakinya ke sana. Oke, stop. Oke, ikutin instruksi saya ya. Dua knee semi fleksi. Oke, good ya. Terus si hipnya eksorotasi. Oke, terus ubah ke endorotasi. Terus. Oke, good. Agak fleksi lagi nih ya. Oke, good. Ya, terus elbow-nya fleksi. Dua-duanya. Elbow mana elbow? Ya, elbow fleksi, terus wrist fleksi. Oke, terus si shoulder adduksi. Adduksi nempel. Oke, good. Ya, terus jinjit. Jalan. Jadi kayak CP begini, agak relax. kayak tirek anjir. Oke, kecil. CP begini, CP bisa nggak ya? Orangnya begini gitu kan. Jadi bagi orang-orang CP ya cerebral palsy yang udah fungsional walking ya udah jalan seperti ini menurut dia normal.
biasa udah bicara. Fisio merubah ke pola normal nggak? Ya. Bisa nggak? Susah, Pak. Nggak bisa gitu. Jadi pola kayak kita jalan bisa gitu, tapi kita mengurangi ya pola yang apa namanya, misalkan kayak tadi kan jinjit tuh. Jadi overuse pada apa namanya, pada gastroknya misalkan tibialis anteriornya apa. Kita bisa mengurangi pola si jinjitnya. Terus sama pola endorotasi ya pada area hip misalkan ke dalam. Ya, nah itu bisa dikurangi gitu kan. Nah, misalkan kalau dia fokus tinggi banget bisa digunakan. Akhirnya gastroknya menjadi lebih rileks. Paham nggak? Terus sama posturalnya juga, ya nggak? Misalkan dia terlalu fleksi atau terlalu ekstensi postural itu bisa kita. Ya paham ya di sini. Kalau udah terbetul-betul sulit, kan si yang dipegang tuh dari anak-anak juga. Ya, ini polanya nggak ada. Oke? Gitu ya. Use of handling, oke, respons dan pola gerak normal dikembangkan melalui penggunaan teknik handling yang spesifik, ya. Use of handling, teknik handling yang spesifik. Spesifiknya kayak gimana? Ya maunya di mana gitu. Ya kita kan asesmen, oh ternyata dia ada kasusnya di hip nih, berarti kita mau stabilisasi pada hip. Handlingnya berarti ada di hip ya. Coba di tengah ininya, biarnya, matrasnya. Tuh, gede. Lu. Ini nggak ada yang sama ya? Itu aja ada yang ukurannya sama. Loh ya, use of handling. Ini lu kan, terlentang. Ini hasilnya belum yang terlentang ya. Nah, oke, nah kita lihat misalkan dia di sini problemnya ada di hipnya. Oke, stabilisasi hipnya belum kebentuk nih, ya kan masih harus dilatih atau masih harus. Tapi dia leg control udah bagus, leg udah bagus. Yuk coba berguling ke kiri. Stop. Terus. Oke, stop. Good. Sekarang aktifkan leg controlnya. Oke, nah ketika dia aktif, ini nggak mungkin langsung aktif leher turun. Itu pertama kali pasti apa? Yang destabilisasi awal. Di mana? Belum naik lehernya. Trapezius, flexor. Shoulder tangannya. Jadi tangannya di depan. Oke. Ya. Mungkin dia begini langsung diangkat ya. Ini pasti. Nah, oke. Oke, secara natural pasti membentuk seperti posisi ini. Nah, oke. Jadi dia mana? Oke. Ini ya. Ini apa namanya? Anak 2 bulan kayak gini. Lebih 2 bulan 3 lah. Kalau 2 bulan biasanya pas bulan itu naik dikit terus turun lagi. Misalkan dia udah bagus nih kontrolnya aja nih. Oke, terus dari duduk dari berbaring ke duduk. Ke duduk. Ini kan berbaring nih, ya ke duduk. Gimana? Oke. Lagi. Oke, nah. Ya, ketika anak mau ke duduk dia pasti begini. Nah, iya enggak? Dulu naik. Ini dulu ikut. Enggak. Naik dulu, naik. Iya, naik terus baru ikut. Kaki sebelahnya. Nah, ya. Nah, naturalnya anak begini. Kalau kita kan tinggal bangun aja, bahkan ada yang loncat dan tidur. Bisa. Anak enggak, ya. Stop. Nah, posisi begini. Di mana ini? Oke. Up, pegang. Oke, ya. Oke, nah kita mau mengaktifkan apa misalkan si hip, oke, berarti aktivasi terang yang lehernya udah bagus, berarti keliling, dulu, oke, dulu dorong jam, terus naik lehernya, terus maju lagi, oke, stop, dia kan udah, dia udah ada leg controlnya. Nah ini anak sipi ya, dia nggak bisa sendiri, harus ada ibunya, ibu, ini ibunya Claudia misalnya, Ibu? di sini di depan dia. Nah, jadi objek selanjutnya adalah ibunya, ya. Ambil mainan. Nah, ini mainannya. HP. Oke, yuk lihat ke sana. Oke, yuk terus ke atas. Nah, ikut ke atas pasiennya. Naik, terus. Nah, pakai tangan. Good. Nah, oke, stop. Oke. Tinggi banget. Ibu kandung ibu kiri.
Hubungannya nggak dekat ternyata ini. Stop. Nah, use of handling. Jadi handlingnya kita gini. Ya, kita mau meningkatkan itu, oke? Jadi walau ya kita mau gerakin ke kanan, ke kiri. Kalau handlingnya udah pas, si pasien ini ngerasa oh iya stabilisasinya udah enak, iya nggak? Jadi pasien ini udah ngerasa takut jatuh, jangan salah, anak kecil tuh takut jatuh. Kok kamu gerak nih? Dia berarti pegangan kita belum pas, paham nggak? Takut, ya itu nggak akan efektif. Jadi harus dapat dulu nih. Oke, dulu gerak mana gitu. Ibu aja ibu. Ayo, oke, good. Ya, use of handling ya. Tadi pertama apa namanya dia bisa menurunkan postural kontrol atau menormalkan postur. Iya dong ya. Apa tonus postural yang tadinya dia yang nggak aktif jadi aktifnya nggak aktifkan nih ya. Jadi aktif nih. Terus kedua tuh apa namanya membentuk atau meningkatkan postural. Ya posturnya ya sama mengembangkan gerakan. Ya, terus ke arah yang lebih spesifik atau ke arah yang lebih terampil. Maksudnya gini, yuk. Nah, ibu, ayo bu. Oke, good. Yuk kesana mainannya, ambil. Ambil kan pakai tangan kanan. Ya, nah, gak mungkin dia ambil pakai tangan kiri. Jatuh ke sana. Tapi kalau pakai tangan kanan, stabilisasinya ada di nah, hip dan tangan kiri lebih stabil. Ini kita pegang, nah jadi ketika si anaknya udah ngerasa safety ya, sama pegangan handling kita di area hip, dia mau digerakin kemana pun dia berani. Iya enggak? Karena dia udah nggak akan jatuh, kok udah enak, nyaman. Nah, jadi dia berani keterampilan lain, ya, atau ke sebelahnya, atau dua-duanya. Terus dilepas mulanya, jadi hipnya gini, ya jadi kita pegang murni di hip, tanpa adanya bagian. Itu nextnya seperti itu. Ya ibu, mana bu? Oke, good, pegang. Oke, ya, stop. Ya. Ya. Normal tonus tadi yang membangkitkan koordinasi dan gerak postur dan lain-lain. Oke. Nah, use of handling pada anak itu dapat memperbaiki kualitas gerak. Dua, menghambat pola gerak abnormal yang dimiliki. Iya dong, kalau misalkan nanti yang nggak kita latih, kan pola geraknya dia ada di neck controlnya udah bagus nih. Terus dia bisa ngerangkak misalkan, ya, tapi belum bisa gerak ya berarti gerakannya dia akan di merangkak aja, ya nggak ngembang. Pak di situ. Ketiga, memfasilitasi gerak dasar dan semua gerak motorik sehingga anak lebih mudah terjadi. Jadi gini, kalian sebagai pediatris ya, atau sebagai fisioterapis fokus ke pediatri, kalian harus tahu dulu perkembangan normal anak. 0 bulan udah bisa ngapain, ya, 1 bulan, 2, 3 dan lain-lain. Karena asesmen itu yang akan kalian pakai ya ketika kalian mengasesmen pasien pediatri. Ya, umur sekian harus bisa gitu, ternyata pasiennya nggak bisa nih, berarti levelnya ada di startnya di sini, ya. Okay. Requests for movement ya. Jadi menurut Bogatnya ada 3 efisiensi faktor gerak yang bagus buat latihan. Yang pertama tonus postural yang normal. Oh iya dong, CP itu kan tonusnya ada yang tinggi ada yang rendah. Ya kalau lagi tinggi lagi rendah dilatih mungkin enggak. Jadi tonusnya harus dikurangi dulu. Ya. Contohnya misalkan pada spastisitasnya. Ya, spastik bener spastiknya harus dikurangin kalau nggak hilang. Paham nggak maksudnya? Kurangin spastisitasnya. Ya, dengan cara apa? Inhibisi, jadi ada namanya teknik inhibisi, yaitu teknik untuk mengurangi hypertone, atau spastisitas yang tinggi. Ini ntar kita teknik inhibisi kayak gimana kita ya. Reciprocal intervention pada kelompok otot memungkinkan terjadi aksi kelompok agonis yang terkoordinir dan seimbang. Gini, CP ya, mengambil objek. Anak CP duduk nih, ya, normal tinggal ambil, iya nggak? Tapi kalau mereka, ya, dia mau mengambil ini nggak bisa. Misalkan tangan kiri udah bisa ngambil, dia pasti nggak begini gerakannya. Ada gerakan yang namanya asosiasi movement. Jadi sebelum gerak sana dia ada kelompok otot lain yang geraknya dominan. Ya, harusnya kan yang dominan adalah bagian shoulder complex, ya nggak? Deltoidnya aktif, ya nggak? Ya, terus bicepnya aktif, tricepnya aktif, tapi sebelum gerak ini dia gerak dulu belakang, ngerti nggak? Gitu. Nah, oke, atau sebelum gerak dia kakinya tuh yang bergerak, tuh. Jadi hipnya tuh ekstensi semuanya, oke. Terus terangnya itu ekstensi, jadi posturalnya ekstensi gimana? Jadi gini kan, baru ngambil, ngerti nggak? Nah, ketika di profesi ya itu kalian akan ketemu CP yang beneran, ya.
tuh karakternya ya, padahal kan belum megang nih spastisitas kayak gimana ya nggak? Hypertone kayak gimana nih, itu tuh kayak ayu gitu. Otot tuh nggak ada tinggal-tinggal ya kan gitu. Ini tulang apa ya? Dulu kan saya awal-awal megang itu CP, kayu semua badannya. Jadi anak-anak CP itu biasanya emosionalnya kan fluktuatif. Dia lagi sedih, dia spastis, paham nggak? Posturnya tinggi gitu ya, posturnya meningkat. Terus ketika senang, dia juga sama ketawa dan terbahak-bahak, dia kaku dan lain-lain. Pasti itu kayak gitu untuk CP ya. Ya, bagaimana yang dengan hypotone? Benar ya, hypotone itu ada karakternya biasanya. Coba satu dulu. Tadi kan praktis yang kiri ya nggak takut. Oke, nggak gitu juga. Iya. Oke, ditekuk lututnya ke samping. Oke, stop. Ya. Perutnya ke dalam perutnya. Terus. Oke, nunduk. Oke, good. Ya. Kamu panggil dulu. Siapa namanya? Gali. Siapa? Gali. Panggil. Gali. Nah, ini kan nengok nih. Nah, kalau anak yang CP yang hypotone, tinggal nengok tapi lirik coba. Gali. Terus lebih kurang bawah. Lagi lirik. Gali. Lirik terus nengoknya sedikit aja. Gali. Up, stop. Nah, oke, di kursi roda. Pintar. Oke, di kursi roda seperti itu. Kalau misalkan di kursi roda jatuh roda. Dia low tone. Oke. Nah, ini kalau melatih low tone berarti dia harus spastis ya. Tapi low. Iya kan? Kita harus meningkatkan tonusnya. Latihan apa? Proprioceptif dan lain-lain. Ya, di situ lagi. Ya. Postural fixation tadi yang ketiga ya. Mutlak diperlukan sehingga badan kelompok otot mampu menstabilkan badan. Jelas dong, tadi lihat nggak saya ketika melatih pasien yang hipnya kita latih, itu ada fixation, ada fiksasi. Pegang, ya, fiksasi. Jadi difiksasi gerakannya kemana, kita harus fiksasi postural ya. Agar nggak jatuh dan lain-lain. Oke. Jadi konsep neurodevelopment treatment NDT atau bobat itu kalau dilihat dari stepnya adalah inhibition dulu, inhibisi ya, inhibition terus fasilitasi normal reaction. Maksudnya apa? Fasilitasi normal reaction. Kamu harus tahu dulu gerakan normal kayak gimana, reaksinya normal tuh orangnya seperti apa. Maksudnya kalau orang normal umur segini harusnya begini, dia belum kan? Contohin ke gerakannya normal tadi kan, contohnya adalah lehernya kayak gini, normalnya kayak gini loh, dia belum bisa. Contohin gitu, difasilitasi ya. Key of control ya, key of control tuh konsepnya seperti proximal distal. Melatih itu dari proximal dulu baru distal. Ingat gak tadi? Ya. Cephalocauda. Itu dari kepala ke caudal bawah ya. Key of control ya. Terus develop movement sequences, balance and proactive reaction ya. Develop functional skill, maksudnya adalah meningkatkan skill fungsinya. Contohnya menggenggam, dia kan bisa menggenggam doang nih, kita kan maunya kan membuka juga. Nah itu latih ke arah sana ya. Sulit, saya bilang pada pasien stroke, pada pasien CP, melatih finger itu ya, atau talang itu sulit, kecil, otot-ototnya kecil-kecil ya enggak? Terus dia dan sistem saraf pusatnya jauh, paling ujung itu emang agak sulit. Saya setahun lebih saya baru bisa ngaktifin rata-rata orang stroke ya, atau orang yang mengalami masalah di CP ya spastis itu pasti dia konsepnya adalah fleksi L atau fleksi wrist ya, terus fleksi finger ya, terus fleksi ya, rata-rata semua fleksi ya. Pak, maaf, ini disuruh tinggal KTM di ruangan Bu Olive karena ini KTM-nya udah diambil. Ya, KTM. Ada yang KTM nggak? KTM itu Iya, silakan duduk. Ya. Bentar ya, kan dia Oke, jadi seperti itu ya, konsep ya, gerak ya pada iya ya. Oke, ya semuanya fleksibel, benar nggak ya? Semuanya fleksibel. Jadi makanya melatihnya ke arah ekstensi. Ya nanti kita akan bahas secara detail. Terus play activity ADL. Jadi melatih anak itu harus ada playing, benar nggak? Harus bermain. Ya. Ya kayak tadi kan, yuk ada ibunya, yuk kasih mainan yang dia suka, ya nggak? Suka anak kami. Kalau orang setel kan nggak bisa, ya nggak? Kasih mainan ke ibu kali ya. Saya anak gitu, ya nggak? Jadi harus ke arah sana. Jadi inhibisi itu kan digunakan untuk menurunkan aktivitas refleks yang abnormal dan reaksi asosiasi serta timbulnya tonus yang abnormal.
caranya adalah nih, cara ngehimbisi itu menggerakkan badan rotasi muter ya, nah, secara pasif, menggoyang-goyangkan pada lingkup gerak tertentu, contohnya pada shoulder secara sequences ya, sampai dapat tonus yang normal muskular. Satu lagi coba, nah kamu tidur tangan, kita muter sini, duduk ke arah sana. Ya contohnya misalkan dia terjadi spastisitas, adanya spastik ya, atau tonus hyper di shoulder. Oke, coba pola shoulder tonus ini kuatin ya. Oke, good ya. Sekarang bagian kanan, bagian shoulder. Ini nggak bisa ini kita langsung ambil satu, ketiga, dua, iya, sobek ototnya, iya nggak? Bisa jadi ruptur ya. Jadi dulu saya awal-awal lulus kuliah nggak megang pasnya, saya konsepnya di distal dulu, ngerti nggak? Jadi distal dulu latihan, dia distal ya, stroke dulu, wah dia udah bisa ngegenggam, distal. Tapi ketika gerakin dia bisa, ngerti nggak? Dia bisa ngegenggam, senang kan pasnya, kita juga senang. Kan dulu belum ngerti konsep boba. Jadi ketika ngasih barang dia bisa ngegenggam, ngambil, ngasihnya begini, ngerti nggak? Pakai postur ya, pakai apa perang ngasihnya. Ya, harusnya kan kalau udah dilatih ya, ngasihnya kan lagi. Nah, nantinya latihnya di area proksimal dulu. Jadi kan kaku nih, ya kamu kakuin ya. Ya kakuin ya, ya nggak? Oke, cool. Nah, ini ya nggak bisa kita tarik, tapi apa? Nah, rotasi ya, shouldernya kita putar, oke? Shouldernya kita putar secara pasif, nggak bisa diatur. Oke, kita putar, ya misalkan 10 sequences ya, terus. Oke, nah udah dapet nih, kita tarik lagi nih. Oh ternyata masih kaku, lanjut. Oh ternyata dia udah, nah udah derajatnya nambah misalkan. Oke, terus lakukan terus sampai derajatnya bertambah. Oke ya, jadi yang pertama kali pada CP yang di situ dulu. Kalau CP-nya spastis nggak bisa langsung latihan tengkurap dan nggak bisa. Ya, nah udah dapet nih ya, terus turun lagi ke bagian elbow misalkan ya. Ini udah enak nih kan berarti elbow-nya ya, misalkan di rotasikan lagi, oke, dan lain-lain sampai sini. Sampai pada akhirnya bisa ternyata dia digerak. Tapi balik lagi, kalau nggak dilatih lagi dia balik lagi. Oke, ketemu lagi besok, wah masih sama lagi gitu. Terus latih ya, itu pada bagian apa shoulder. Nanti banyak postural lainnya gitu. Gitu. Oke, itu pada shoulder ya. Nah, key point of control ya. Jadi harus tahu ya key point of control itu ada di mana tadi? Bagian proksimal ya, otak proksimal yang digunakan untuk normalisasi tonus. Gak bisa tuh kalian mau apa inhibisi tapi di freeze dulu ya, nggak akan dapat. Yang ada ketika dia makin tegang, iya, makin melawan. Oke. Facilitation ya digunakan agar anak mampu satu mencapai tonus normal sebagai dasar untuk bergerak. Ya nggak? Fasilitasi gerak yang normal, ya nggak? Udah diinhibisi itu fasilitasi gerak normal tuh begini loh, gitu loh. Paham nggak? Ya kalau mau mengambil berarti ngambil barang kamu harus stabilisasi shoulder dulu, ya nggak? Baru ada pola-pola lain ya untuk mengambil yang lain. Mengembangkan reaksi writing dan equilibrium. Ya, jadi dasar apa namanya movementnya itu harus balance, masalnya harus balance ya. Masal geraknya yang contohnya tadi ngambil, ya kan harus balance dong antara bicep dan tricep, ya nggak bisa ketika bicepnya aktif, bicepnya memanjang, tricepnya kan kontraksi, ya nggak, saling berlawan. Ya. Jadi hal-hal itu harus finish, ya. Jadi nggak bisa kita ngelatih tapi gerakan ototnya masih kaku, ya pasti dan kayak mengembangkan pola gerak dasar untuk membangun aktivitas yang lebih terampil. Jelas dong ya, mengembangkan pola gerak dasar, ya aja dasarnya belum bisa gitu. Kita mau ke arah yang susah, nggak boleh, harus selesain dulu ya. Nah contohnya tadi kan ngangkat leher dulu aja gitu kan, gak usah nengok kanan kiri gitu kan, sampai dia perangnya nggak usah, leher dulu aja. Menyesuaikan gerak dengan performance-nya. Dia mau gerak apa, hip ya, berarti gerakan hipnya harus ditingkatkan ya. Oke. Proprioceptive stimulation ya digunakan untuk menambah fasilitasi. Oke, satu anak lagi, kamu kecamatan. Siapa ya? Oke. Ya, terlentang. Oke, ya proprioceptive. Oke, terlentang ya, terus berguling. Berguling. Good. Oke, stop ya. Kita mau melatih proprioceptive-nya misalkan pada shoulder, elbow, ya, shoulder, elbow,
Oh, ke arah sini, enggak ke arah sana. Oh. Oke. Shoulder ya kan, terus elbow, oke, dan wrist. Oke. Kamu necknya turun dulu, Oke ya. Nah, apa namanya, ini biasanya ya kalau misalkan kita ngelatih proprioceptif berarti pada kondisi yang low tone, oke, atau yang apa, non spastis, oke. Nah, ini butuh objek ibu, oke, ibunya lagi, kamu ibu. Ayo bu, oke, kamu mundur lagi deh, biar nggak, ibunya biar nggak mentok. Stop. Oke. Nah ya. Mainan. Nah, boleh boneka. Oke bu, ya, ini anaknya senang boneka ya. Oke, nah terus, nah pertama kali yang dilakukan adalah fasilitasi jalan ya. Ini, nah ini kan begini, kamu mundur ya. Si anak ini kan pasti dikasih, ayo, nah sini nah lihat, ya enggak? Kan matanya udah bagus nih visualnya. Jadi dia nengok dulu pertama. Nah, iya enggak? Terus kamu arahin ke lebih atas lagi, nah sampai lebih jauh. Nah, dia pasti, anak tuh pasti ngikut. Kalau capek dia pasti turun. Oke, ulangi lagi, nambah kan? Pasti orang tua senang. Nah, ketika seperti itu ini nggak terlalu kanan. Nah, si area shoulder, oke, aktif, oke, good. Lagi, nah sampai misalkan full. Ini sini. Ini nggak bangun, tangan aja. Nah, agak maju lagi dikit. Oke, proprioceptif aktif, oke. Ya, proprioceptif aktif. Oke, dalam proprioceptif ketika aktif itu ada namanya teknik pressure. Ya, teknik pressure itu jadi di kedua shoulder atau satu-satu dulu ditekan. Ups. Tapi ini nggak boleh begini, tapi harus lurus full. Oke, tetap bermain. Nah, jadi jangan ada jeda. Jadi si anak ini biar nyaman sama ibu sama bapaknya atau sama bonekanya. Fisioterapis fokus. Oke. Ya. Nah, misalkan mau ke arah kiri atau bisa dengan gerakan seperti kamu gini, main. Jadi anak ini good. Oke. Nah, ini pressure juga. Oke. Proprioceptive pressure. Oke. Nah, terus nak. Oke, good. Oke, stop. Oke, good. Nah, ya ini pada kedua shoulder. Kita tingkatkan lagi hipnya. Oke. Kamu tetap gini posisinya. Kita aktifkan hip. Agak lebih tinggi lagi. Yuk. Terus. Good. Oke, stop. Lihat lagi ke depan. Good. Nah, ya. Sambil bermain kan lihat. Bayinya cemberut. Hipnya koreksi. Bukan dia stop. Oke. Hipnya dikoreksi. Ya. Ini bisa proprioceptif ketika dia mundur. Ya, satu, maju. Oke, good ya. Terus tetap bermain ya. Harus ada unsur. Ketiga, stop. Lihat. Ya, hip sama knee. Proprioceptif. Jadi dulu udah kebentuk nih. Ya, kita berikan pressure. Ya. Bayinya cemberut, Oke, Pak. nah, ya pressure jadi kedua atau sama konsepnya kayak tadi. Ngerti nggak? Up. Nah, ya. Jadi pressure-nya ke kiri full, iya enggak? Ke kiri full, terus ke kanan. Ke kiri full, ke kanan full dan oke. Nah, itu contohnya pada hip dan knee. Sekarang pada hip yang lebih lebih full lagi adalah kamu posisi kita. Oke, good. Oke. Nah, maju dikit. Stop. Langsung pegang. Masih gini. Ya, misalnya dipegang nih. Begitu nggak bisa. Nah, ini kneeling ya, berlutut. Good. Sakit, Bu. Stop. Nah, lihat ya. Untuk ngehipnya, ya enggak? Ya, jadi di sini sama ya konsepnya. Ketika melatih bisa ke arah sana. Nah, jadi full kan tuh, weight bearingnya full. Kanan kiri, mainan nih Bu. Ke kiri, good, deketin. Yuk, ambil. Nah, ketika ngambil pakai tangan kanan, proprioceptif ada 3, 1, 2 sama. Nah, ya 3. Ya, jadi full. Nah, stabilisasinya nambah dong sini. Wih. Oke, otomatisnya gitu. Kalau ngambil pasti area yang satunya. Kalau ke sana, yuk. Tapi kalau ke kiri coba jatuh. Duduk sana. Iya enggak? Karena stabilisasinya nggak ada di sana. Jatuh. Oke. Ya, stop. Oke. Ini konsepnya kayak gitu. Oke, dasar kemampuan motorik. Kamu perak gitu. Terlentang. Oke, agak ke sana, perak. Berguling ke arah kiri. Berguling. Oke, berbari. Stop. Berguling. Oke, terus
berbaring ke duduk. Ini kan berbaring nih, terus ke duduk gimana? Tadi kayak tadi. Iya, oke. Belum. Ulangi. Dengerin instruksi saya. Berbaring ke duduk. Oke, tadi. Oke, stop. Tengkurap dengan kedua lengan bawah menyangga badan. Kaki kirinya? Kaki kirinya gimana? Nah, oke. Lurus dong posturnya. Postur, bukan kaki. Oke. Oke, ini nih. Anaknya harus dilurusin nih. Oke. Up. Iya, nah. Oke. Gitu. Oke. Terus posisi merangkak. Gimana merangkak? Iya, bagus. Good, posisi merangkak. Terus keliling ke berdiri. Berlutut ke berdiri. Berlutut. Iya, oke, stop. Duduk ke berdiri. Duduk. Ke berdiri. Gimana? Duduk, iya ke berdiri. Oke, iya. Ulangi dari posisi merangkak. Oke, jadi kalian harus tahu ke duduk dan duduk itu beda. Ya. Berdiri ke berdiri beda. Oke. Mulai. Hap. Enggak, ulangi posisi merangkak, kneeling ke berdiri. Langsung iya, kneeling. Hop, oke, stop. Oke. Nah, dari sini duduk ke berdiri. Duduk dulu. Nah, itu duduk ya, baru ke berdiri. Oke, stop. Nah, ini ke berdiri namanya. Ulangi dari kneeling. Oke, terus duduk. Duduk. Nah, ke berdiri. Nah, ini kneeling lagi kan. Ke berdiri coba. Duduk. Oke. Nah, stop. Nah, jadi ke itu proses menuju diri atau ke duduk langsung aja duduk. Oke, stop ya. Oke, ya paham ya. Nah, ini apa konsep yang basic, dasar kemampuan motorik basic. Anak-anak itu nggak bisa begini gitu. Kalian jadi bingung kan? Iya, Pak. Hari-hari gerakannya. Nah, itulah namanya kita belajar biomekanik. Ya, duduk. Oke. Ya, bentar lagi selesai. Udah siap. Belum sih, baru 1:07 ya. Oke, jadi ada istilahnya gini, reaksi, proteksi, dan keseimbangan. Oke, memindahkan berat badan pada posisi merangkak. Next, kamu? Iya, ibu ya. Oke. Memindahkan berat badan pada posisi merangkak. Merangkak. Ini ke arah sana. Oke. Terus mundur. Enggak. Apa si hipnya yang main? Mundur. Oke. Sebentar. Ulangi. Hipnya main. Good. Terus lagi up. Nah, lihat ya. Terus stop ya, jadi reaksi proteksi ya. Ini posisinya duduk nih ya. Saya dorong ke depan ya. Otomatis gini kan ya enggak? Relax ya, otomatis saya merangkak. Otomatis merangkak. Oke, nah, dia lagi nunggu nih. Apa saya mau dorong lagi? Iya, betul ya. Nah, lihat. Oke. Ini cuma lagi. Nah, tuh. Yang mau dilakukan adalah ini proteksi. Ya, proteksi ketika orang mau jatuh, otomatis kalau ke depan berarti dia balik. Iya, dia lihat. Nah, ya. Iya, jadi ada proteksi kan ketika begitu kan nggak mungkin pakai sikut atau pakai apa. Stop, ya. Tapi kalau misalkan saya udah siap-siap nih mau, ntar saya mau dorong ke arah depan ke belakang, tubuhnya udah langsung siap-siap duluan proteksi. Ya enggak? Mungkin saya nggak dorong lagi. Siap dia tuh nunggu kan. Nah, keimbangan pada saat ini. Oke, memindahkan berat badan saat keliling. Kamu. Oke, memindahkan berat badan saat keliling. Kamu keliling. Udah selalu udah keliling. Yuk. Menghadap ke, jangan ke kaca, menghadap ke teman kamu samping belakang. Ke pojok. Oke. Ya. Kok dorong lagi, Pak? Reaksi keliling lagi. Ya. Terus. Iya, lagi. Oke, terus. Oke. Nah, dari reaksi ini, nah ini yang kita mau lihat, ini masih bagus nggak gitu? Ada reaksinya. Nah, ya, stop. Jadi boneka Rusia. Kamu duduk. Lu sini. Duduk sana. Misalkan ada CB ya. Sini.
atau nilai development lah. Dia nggak sipit tapi memiliki masalah di continuity dan protection. Mundur dikit. Oke, ya. Ya, jadi ini namanya apa, loss protection. Ya, kalau saya dorong kamu nggak usah ngelindungin ya. Oke, yang jatuh aja udah. Waduh. Kita sediain, iya sediain apa namanya? Matras. Dia masih proteksi lehernya aja nggak? Jatuh aja, gitu kan? Lagi ya, ya contohnya gitu. Nah, ya ada proteksi dari leher. Oke, ya depan ini ya, muka. Losor. Nah ini kan nggak gini, kalau begini kan enak sujudnya nggak. Kalau kneeling, druk langsung. Oke, coba kneeling. Nah, ya, Matras. Nah ini kan pakai tangan kan, ya proteksi kayak positif kan. Yang terjadi apa kalau si jatuh bocor gitu palanya, ya kan? Karena dia langsung drop, kanan ke kiri ke belakang kayak gitu, ya. Ya, oke. Sip. Nah, satu lagi, oh ini nih, tiga. Ya, ekspres ini. Ibu lalu. Enggak, sana kamu nggak berdiri. Dorong langsung jatuh. Oh beneran dong. Nah, saya mau dorong kemana? Mikir kan dia. Kan kalau kiri ya Pak Sofa. Mana nih? Ya, lihat begini. Oke. Ibunya. Protection, ya. Stop. Ya. Lihat nggak? Kalian perbedaannya lihatnya di kaki. Stop. Lihat. Oke. Kakinya lihat ini. Iya. Oke. Lihatin kakinya. Udah. Bedanya. Stop. Bisa dulu nggak bedanya? Apa? Gimana? Kayak gimana maksudnya? Ngerem. Perbedaannya ada nggak? Lihat ini. Dia udah belajar bagaimana saya dorong kanan kiri, depan belakang. Jadi otaknya udah nge-protect duluan. Ya, tapi dia tahu berdiri, wah bakal didorong pas sofa nih. Nah ketika saya udah mulai gerakan, dia geraknya begini. Normalnya gimana? Natural gitu, tapi dia udah mikir duluan gitu bahwa ini. Tapi ketika saya goyang itu gini, tapi baru kakinya begini. Itu yang normal, ya, yang apa, yang natural. Karena kan dia udah ngeliat kita udah ngapain aja didorong-dorong. Dia sampai jatuh gimana? Padahal saya mau kamu jatuh mau nggak ngaruh kan? Saya mau ngeliat proteksinya. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi proteksi natural itu. Proteksi naturalnya duduk ini. Ini goyang-goyang. Proteksi naturalnya enggak, kalau didorong enggak, lihat aja. Masa saya begini dorong? Enggak mungkin. Ya, lihat. Kalau didorong gini otomatis tuh. Oke. Ikannya yang hilang. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau dia tuh begini. Udah tahu begini. Oke. Nah, ya, kita ke inhibisi. Jadi ada apa? Shoulder, ya enggak? Nah, sekarang inhibisi yang pada spastis extensive trunk. Nah, spastic postural trunk extension. Kayak gimana tuh? Extension postural. Nah, oke. Nah, berarti next. Oke, satu dulu. Nah, jangan. Oke, kamu pengen dulu. Oke, ya. CP extension ya. Berdiri nggak? Ya, berbaring. Ya, tahu ya polanya ekstensi ya. Berbaring. Iya benar, tidur. Di sini. Oke. Nah, ya dia polanya ekstensi. Maka inhibisi yang harus kita lakukan ke arah berlawanan. Berarti gimana? Fleksi. Ya. Jadi gimana tuh? Diangkat. Nah, gini. Oke. Ya, kalau bisa ini full. Hop. Ya, pasif bukan aktif. Ya. Kamu kunci aja di sini. Digoyang-goyang. Nah, oke.
Beneran, karena orang dewasa ya. Waduh. Kalau ada anak-anak kalian gampang begini aja. Pegang lagi. Oke, nah ya. Lehernya harus ini, nggak boleh. Nah, nggak boleh gitu. Jadi harus, nah, tuh kunci lehernya aja kunci. Nah, ya pada anak-anak kan bisa dipegang. Kayak bola. Anak-anak ini spastisitas tinggi. Capek nggak? Hah? Belum? Hah? Oke, stop. Oke, relax. Oke, nah, jadi ketika kalian melakukan self square itu 10 kali, kalian harus memperhatikan, ya nggak? Wah, dia kecapean nggak? Tiba-tiba pingsan anak CV kan? Makanya CV itu kalau latihan dia harus fit, kan ya? Nggak boleh ada demam, nggak boleh ada gitu. Nah, posisi ekstensi, pola ekstensi kita bentuk pola fleksi juga kan kayak gitu. Ya, nanti itu ketika 10 kali kalian lihat, wah ternyata tonusnya udah mulai turun. Jadi perlu bisa dilatih yang lain, paham nggak? Ya konsepnya gitu, inhibisi dulu, nggak bisa langsung main latih ya, tapi turunin dulu tonusnya, oke? Nah, next adalah berbaring ya. Kamu Nurita sama Cindy belum. oke, berbaring, terlentang, berguling ke arah saya. Stop, ya. Pelepah pisang. Stop, ya. Good, pasif, oke. Oke, dulu 1, 2, 3. Ibunya di sini mainan, ya nggak? Nah, ini kok sendiri gini nggak mau nangis. Oke, stop sama ke arah sana. Ya. Terus yang kedua, misalkan ke sana, udah 2. Stop, 1, 3. Gini. 2, ya. Stop. Iya, 3. Terus ya, ini pun kebalikannya. Ya, hop. Oke, hop. Karena ketika dia posturalnya keras ya spastis, otomatis kan ketika ada gerakan gini ada menyilang ya, jadi di stretch dia enak anak spastis begini. Kok ada bunyinya? Ya. Terus misalkan polanya fleksi, ya berarti kita ke arah X. Bola dong. Oke, nah yang belum Cindy. fleksi, ya berarti kamu di bola. Iya. Oke, maju. Sit. Stop. Ya. Polanya fleksi. Ya, tapi digerakinnya ke arah extend. Ekstensi jadi bias. Ya, megang. Ya, misalkan megang, gerakannya dimundurin. Oke, megangnya. Budika, bentar ya. Ya. Terus, good ya. Jadi ke arah ekstensi. Kan dia begini. Oke. Nah, ketika digerakin, jadi responnya semuanya di arah ke mana? Ekstensi, ya. Oke. Ini kan orang begini ya nggak? Kakinya ini mau ngegantung. Harusnya kan ngegantung ya nggak? Stop. Tadi mana ada boneka nggak? Nah ini contohnya gini maksudnya. Ya. Ini dia gini. Oke. Nah, ketika digerakin kan tangannya juga. Jadi kakinya ikut naik. Oke. Ini enggak. Dia gini. Ya. Nah, ya mulai dari fleksi ke extensi. Flex. Kamu belum sih. Oke. Panas ya. Karena kamu miring, ya, menghadap ke sana. Ya, dari sini menghadap ke sana. Nah, ini di sana. Nah, ayo tidur di sini. Ini. Ya nggak gitu. Badannya di sini, Naik. Good. Naik. Oke, nah, stop. Oke, nah full segini. Ya. 1, terus 2. Coba sebentar. Angkat dulu. Yuk, tidur. Oke, ya. Ini dilurusin coba. Nah, jatuhin aja, Bang. Nah, oke, misalnya kayak gini. Ya. Oh. Ini kanan dan kiri. Ini kan kanan nih. Oke, stop. Terus kebalikannya nih. Ya. Nah, sama sekvensi latihan bisa 10 kali. Ya. Next 20. Jadi kalau pada CV, pada anak-anak atau pada neuro kasus kita nggak bisa matokin misalkan ini 10 kali harus start sama 10 kali, belum bisa. Kalau dia keadaan menurun itu harus diturunin, ngerti gak? Jadi mainnya di analyze, kita perhatiin tuh wajahnya. Anak CV kan nggak bisa ngomong, maksudnya, aduh aku sakit di sini, nggak bisa. Tapi dari apa? Langsung aja. Oke, next. Muter lagi.
Nah ini bisnis pasti flexit run. Nah ini kebalikannya, kamu terlentang. Iya. Arah mana Pak? Arah sini aja. Nah, hop. Oke, relax. Tangan gini, tangan sidi di belakang. Oke, ya. Nah jadi polanya, nah ini harusnya menggantung. Ini menggantung. 1. Oke, hop. Nah ya, 2. Terus 3. Boleh dibantu sama kaki kamu biar gampang gitu. Tuh, oke. Nah, good. Terus. Oke, terus ya. Nah, ini dari kaku ya. Kalau diberikan gerakan atau latihan kondisi itu dia langsung relax. Oke. Stop. Oke, relax. Oke, nah terakhir keyboard of control. Jadi adanya di leher. Oke. Ya, satu lagi tiduran. Ya. Ligas. Terlentang tiduran kamu. Oke, nah ini terakhir ketika pasien tidur. Nggak ada sini, nggak ada sana. Nggak ada sana, kepalanya di sini, menghadap ke sana. Jadi key point of control ada di leher. Ya, jadi stabilisasi manusia pertama kali terbentuk adanya di neck. Makanya anak umur 01 bulan itu wajib tummy time. Ya, apa namanya? Rungkup ya atau tengkorak untuk stabilisasi di leher. Bukan dada, bukan duduk, bukan berdiri, tapi ini dulu. Ya, atau leher namanya. Ya, jadi kamu kalau saya gerakin badannya ikut gerak ya. Nah, oke, balik. Oke, balik. Nah, kalian kalau ngikutin bobot level 1, badan ini ntar dapat teknik yang seperti ini. Ya. Jadi kalian latihnya cuma di kepala, ngerti ya? Cuma di leher. Oke, good. Oke, terus stop. Nah, up. Ya, bangun. Good. Ikut nih tangannya ikut. Good ya. Up. Ini kan pada orang normal ini nggak gampang. Iya. Pada pasien beneran nggak segampang ini. Up. Good. Terus oke, good. Up. Oke. Good. Good jalan. Stop. Plankton. Oke, jalan. Ya, pelatihnya berdandan ya. SpongeBob. Stop, duduk. Ya, jadi apa? Key point ya ada di leher ya. Kalau kalian udah tahu poin-poin kuncinya di mana titiknya, jadi kalian ngelatihnya nggak capek. Ya. Oh iya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan atau tidak terkait obat? Ya, terkait neuro development treatment atau obat? Nanti absensi ya, malam ya? Iya, saya ingatkan. Iya. Seperti ini nanti kalian rasain ketika yang saya bilang tadi ya, misalkan kalian kerja di rumah sakitnya tuh ternyata banyak pasien CP dan pasien stroke, otomatis rumah sakit pasti ngebayarin kamu gitu ya. Ini ada apa dari pelatihan obat kamu dibayarin 18 juta, 20 juta ini ya, kecuali kalian bilang ke mama, "Mah, kamu ada pelatihan obat," dia bilang, "Oh iya berapa? 20 juta." "Oh iya udah kasih." Amin. Bagus ya. Karena kalau kita enakin gitu udah ya, jadi ya atau ya uang jajan kalian ya kayaknya enggak ya, nggak nyampe 18 juta kan? Enggak ya, buat jajan ya, bukan dari orang tua ya. Kan dikasih orang tua misalkan sebulan sekian ditabung, tapi kalau 18 juta berapa waktu kan enggak. Makanya ntar bagusnya ketika kalian udah kerja, jadi ada pelatihan itu ikut. Kalau buat mahasiswa gini ya belum affordable ya, belum reachable, nggak terlalu penting juga sih. Oke, udah ya, nggak ada pertanyaan. Saya cukupkan pertemuan kali ini ya, nanti tinggal dibuatkan apa si absensinya aja. Ya. Pamit ya. Ya, makasih banyak Bapak.